lambung biar ngecek beneran ada darah di lambung atau dari tenggorokan. Ternyata emang ada darah di lambung. Jadi buat nguras darah di lambung itu pakai selang itu dikeluarin. Berapa lama tuh? Kurang lebih 14 jam. Ya Allah, sakit nggak Ben? Sakit sih. Dari 14 jam itu kamu makan nggak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Teman-teman, jadi kalau misalnya aku lagi kerja tiba-tiba lapar, aku langsung bikin ini nih, tepung kanji ya, atau tepung Garut. Ini aku tambahin dengan gula merah karena aku nggak doyan manis, jadi gulanya dikit aja ya. Nah, untuk link pembeliannya nanti aku akan taruh atau aku akan cantumkan di kolom description ya, silahkan dicek. Jadi caranya itu gampang banget, hanya dengan diaduk saja dengan menggunakan air dingin, dikasih gula merah. Setelah itu tunggu mendidih, baru deh disajikan seperti ini. Ini enak banget ya di lambung, adem dan mudah dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Adeva dan Bunda. Jadi kali ini Bunda sedang ada di kantor ya, hari Sabtu, dan ini Bunda sedang dinas pagi dengan rekan Bunda. Nah, rekan Bunda yang satu ini namanya itu adalah Beni. Dia baru habis dirawat sekitar hampir 10 hari ya, kurang lebih 8 hari karena asam lambung dan GERD ya. Dan dia itu menurut aku sih tergolong lumayan ya penyakitnya, karena dia itu sampai muntah darah. Wow. Nah, dan dia itu sampai turun loh berat badannya sekitar 9 kilo. Tadinya itu gendut, sekarang itu terlihat kurus banget. Pokoknya buat kalian yang penasaran, di sini Bunda akan wawancara dia, wawancara singkat dengan rekan saya. Dan buat kalian, jangan lupa untuk terus dukung channel Adeva dan Bunda ya, dengan cara like, komen, dan juga share, subscribe juga ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung saja wawancara teman aku ya. Nah, ini dia guys, teman aku namanya Beni. Hai. Jadi Beni ini juga menderita penyakit asam lambung ya, dan GERD. Kemarin udah dirawat ya? Dirawat berapa lama ya? 8 hari. 8 hari. Untuk diagnosanya apa? Ada asam lambung, pengikisan lambung, karena nggak boleh makan obat sembarangan, nggak bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi kena asam lambung atau mah, nggak boleh makan obat sembarang ya, jadi harus sesuai resep dokter ya. Wajib. Jadi diapain aja pada saat dirawat gitu? Gejala awalnya gimana sih Ben? Gejala awalnya minum obat. Boleh sebutin mereknya nggak sih, obat apa? Obat apa? Jadi awalnya itu dia kena Minum vitamin C. Vitamin C, Nah, terus? itu karena badan pegel itu kan minum. Itu udah makan belum sebelum minum? Udah makan, cuman jaraknya lumayan lama, 2-3 jam, 4 jam. Itu secara berurutan. Terus setelah itu? Setelah beberapa jam, kayak ada yang mendorong dari lambung, dimuntahin, ternyata darah. Ya Allah. Jadi muntah terus, darah semua yang keluar. Langsung dibawa ke rumah sakit? Enggak, karena kan kiranya mungkin salah makan atau apa, biarin sehari. Tapi setelah itu demam, jadinya demam 2 hari nggak turun-turun. Akhirnya ke rumah sakit diperiksa, muntah darah lagi di situ. Ya Allah. Jadi langsung dipasang selang, namanya selang NGT kalau nggak salah. Iya, terus? Masukin dari hidung ke lambung biar ngecek beneran ada darah di lambung atau dari tenggorokan. Ternyata emang ada darah di lambung. Jadi buat nguras darah di lambung itu pakai selang itu dikeluarin. Berapa lama tuh? Kurang lebih 14 jam. Ya Allah, sakit nggak Ben? Sakit sih. Dari 14 jam itu kamu makan nggak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Puasa. Ya Allah, udah sakit lambung baru nggak boleh makan. Makan, minum sedikit pun nggak boleh. Basahin bibir doang. Ya Allah. Terus habis itu setelah 14 jam? Habis itu udah, karena nggak boleh makan, kanan kan infus antibiotik, yang sebelah kiri infus lagi buat nutrisi. Karena kita kan nggak boleh kosong kan, nutrisi dimasukin dari infusan.
Jadi kiri infusan, kanan antibiotik, Hidung pembersih. buat bersihin lambung. Udah. Ya Allah. Aja, gitu. Jadi setelah 8 hari sudah dibolehkan pulang. Pulang. Itu merasa enakan. Enak kan, cuman nggak kayak sehat kayak biasanya. Masih ada yang aneh aja. Itu ya. Makan masih nggak terlalu enak. Dan kamu turun berapa kilo? 9 kilo. Ya Allah deh. Jadi teman aku ini tadinya tembem gitu loh, pipinya gemesin deh. Sekarang jadi turun banget ya. 64 sampai 55. Ya Allah. Pokoknya sekarang karena udah sehat juga masih tetap makannya harus diatur juga ya, pola makan. Nggak bisa sembarangan lagi. Nggak boleh ngerokok, buat yang ngerokok, begadang juga harus dikurangin ya. Kalau asam lambung kan makanannya harus nggak boleh langsung banyak, sedikit-sedikit, cuman Sering. harus rajin ngemil, Harus sering ya. sering nggak bisa langsung. Ada pesan nggak sih buat penderita asam lambung ini? Mereka tuh kadang takut. Obat apa sih yang harus diminum? Ya, obat sih harus dari dokter sih. Iya, harus sesuai resep dokter ya. Jangan kayak di Instagram, oh, nih obat ini bagus, ternyata nggak bisa, harus ke dokter dulu, anjuran dokter baru bisa minum. Karena nggak semua obat itu cocok Benar, ya. benar, Jadi benar. cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan, benar banget, nggak bisa sembarangan. Oh gitu. Jadi ini pesan aja nih buat penderita asam lambung, tetap semangat gitu apa. Jadi jangan sepelekan penyakit asam lambung ya, karena itu bahaya. Jangan telat makan pedasnya dikurangin, jangan makan mie instan, Itu sama ngerokok. kopi, ngerokok harus dihindari. Kalau emang rokok aktif banget, ya bisa lah dikurangin, cuman jangan dibarengin sama begadang, itu sih yang paling bahaya sih. Kemarin sempat di USG atau endoskopi nggak sih tindakan awalnya itu gimana? Di pakai selang NGT doang, sama di ronsen, sama di USG doang. Begitu, Sama- tapi USG-nya bagus Bagus karena ada cuman sedikit ada luka di lambungnya. karena ada efek samping obat itu kan. Jadi nggak semua obat itu kayak Neuromacel sama vitamin C itu ternyata nggak match kandungan obatnya, jadi bisa bikin luka lambung. Jadi harus hati-hati ya, pokoknya benar-benar harus sesuai resep dokter. Dan sebelumnya kan pernah ini ya mengalami COVID-19 ya. Jadi dari situ juga harus Itu juga hati-hati. karena obat COVID kemarin kan ternyata keras tuh, dan hampir berapa macam tuh, hampir 7 macam yang harus diminum Wow. per hari. Jadi itu juga yang bikin pengikisan lambung. Jadi lambungnya itu kayak terkikis gitu ya, yang Karena- mengeluarkan darah. Iya. Berarti kemarin nggak sempat endoskopi, dan kemarin kan banyak teman-teman yang nanya, ada nggak sih kayak PCR gitu atau antigen nggak? Kalau dari dokter kemarin ya di rumah sakit Mitra Bekasi, Mitra Keluarga Bekasi, harus PCR wajib. Oh gitu, sebelum USG ya, sebelum perawatan. Sebelum tindakan ya. Sebelum tindakan. Karena menurut dokternya, karena itu kan alat yang dimasukin ke dalam mulut, dan kalau ada yang mau endoskopi lagi, alat itu juga yang bakal dipakai, jadi harus steril dan harus negatif baru bisa melakukan tindakan. Baiklah, oke. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya dan cepat gendut lagi ya. Nah, ini jadi kita ini satu CV ya. Jadi kita tuh selalu dinas bareng dan dikenal ratu dan raja asam lambung karena akunya juga asam lambung ya. Dan aku nanti akan endoskopi hari Selasa, doain ya guys. Amin, semoga lancar. Mudah-mudahan Nggak ada lancar. apa-apa, semoga selalu sehat pokoknya. Dan buat kalian jangan lupa ya untuk terus dukung channel Adifa dan Bunda dengan cara apa, Ben? Like, subscribe, comment, and share. Oke. Terima kasih ya Ben ya. Selamat bekerja kembali. Nah guys, jadi itu dia adalah wawancara singkat ya. Jadi teman-teman jangan menyepelekan penyakit asam lambung ya, karena itu bahaya. Dan kalian jangan makan makanan seperti pantangannya ya. Jadi pola pikirnya harus dijaga, pola tidurnya dijaga, dan juga tentunya makanannya yang asam-asam, kecut-kecut kayak kopi, kemudian yang soda-soda, yang asam-asam itu dijauhin dulu atau dihindari dulu. Meskipun sudah sembuh, kan dia teman saya udah sembuh ya, atau ada pemulihan, tetapi dia itu masih harus terus kontrol ke dokter 2 minggu sekali, dan makanannya itu harus dijaga banget guys ya. Mudah-mudahan sih pulih kembali ya.
Nah, dan untuk penyakit asam lambung itu sebenarnya katanya sih obatnya itu gampang-gampang susah ya. Yang penting kita itu rutin makannya sedikit dan harus rajin ya atau sering. Nah, dan yang Bunda alami saat ini itu adalah sering begah ya, setiap sore itu Bunda pasti ngap ya, dan sendawa-sendawa, pokoknya perutnya itu kayak kembung banget gitu ya. Bunda udah ngomong ke dokter, dikasih obat, ternyata mungkin kurang cocok ya dengan obat kedua. Kalau obat pertama sih lumayan, makanya Bunda memutuskan untuk endoskopi. Jadi buat kalian yang penasaran, oh ya, dan ada yang nanya juga, ternyata tergantung rumah sakitnya. Untuk endoskopi itu biasanya disuruh PCR dulu ya, karena alatnya itu kan terbatas ya. Jadi kita harus benar-benar steril dan dipastikan tidak positif atau negatif COVID-19, karena kan banyak yang menggunakan alat tersebut ya, sementara alatnya terbatas. Jadi harus dilakukan PCR dulu ya, bisa PCR pribadi dan juga bisa PCR di rumah sakit. Nah, cerita juga nih teman-teman, jadi selama aku pengobatan ya asam lambung, aku itu makannya kalau nggak oat milk ya, juga minum atau makan tepung Garut ya, tepung pati Garut. Jadi nanti bisa dibeli ya, untuk linknya Bunda akan cantumkan di kolom description. Kemudian juga mengkonsumsi madu ya, itu juga bagus untuk kekebalan tubuh dan juga untuk imunitas ya, bagus juga untuk lambung. Jadi Bunda mengkonsumsinya itu adalah Z-Smart. Ini Bunda nggak jualan, ini Bunda beli sendiri. Kemarin itu beli lagi promo 300 dapat 3. Jadi lumayan lah ya buat stok, kalau misalnya lagi merasa lambung gak enak bisa langsung dikonsumsi. Tapi karena Bunda ini kurang lebih 2 hari di kambuh terus, jadi Bunda setiap sore itu wajib banget mengkonsumsi madu ini. Untuk linknya juga nanti akan Bunda cantum di kolom description ya. Oke, jadi dukung terus ya channel Eva dan Bunda, dan cukup sekian untuk sharing kali ini. Terima kasih yang selalu mendukung channel Eva dan Bunda. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Buat yang lagi sakit, yang saat ini lagi berobat, ya tetap semangat, ikhtiar. Insya Allah kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan bosan-bosan untuk terus berdoa, jaga kesehatan tentunya, jaga pola makan, jangan pola tidur, dan jangan stres. Oh iya, satu lagi, untuk kelapa muda juga bagus ya. Ini kata teman aku belum nyoba sih ya kelapa muda. Dikasih daun serai itu juga bagus dikonsumsi, karena untuk membersihkan racun-racun di dalam tubuh kita. Kunyit juga bagus ya. Jadi untuk herbal-herbal alami sih nggak apa-apa ya, tapi jangan berlebihan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.